Lagian lu aneh banget, orang nggak ada kerjaan kok ya tidur. Lah, Lu tuh ngobrol ini nggak menolong banget kalau jawaban lu tidur. Lah, iya dong, sekarang gini, udah capek mikirin mau cari kerjaan, terus nggak jadi. Lu ngapain? Marah-marah? Tidurlah. Ya nggak tidur. Istirahat dong kepala. Nggak, lu tuh sebagai psikolog ya nggak tidur juga kali jawabannya, Len. Iya. Apa istilahnya efisiensi? I hate that word, efisiensi. Pasti di semua kena, ini juga kena. Iya. What to do? Nah, ini kan berita-berita itu memang antara mencengangkan, mencekam, mencemaskan, gitu kan, semuanya itu. Tapi sekarang bersyukurnya kita masih tahu bahwa kita punya sesuatu, itu harus jadi patokan. Gue tuh nggak ngelihat bersyukurnya di mana. Nggak segampang itu. Sekarang gini, kalau nggak segampang itu. Kalau gue kan orang korporat banget ya. I mean the rest of my life I've been budak korporat gitu ya. Ya dulu itu mungkin nggak seperti sekarang ya, tajam banget gitu. Iya. Orang lagi enak-enak kerja, lagi enak-enak meniti karir, tahu-tahu you are not needed any longer. Oke, bye-bye, goodbye gitu. Dan gue ngerasain banget itu rasanya kayak apa. Nih kita nggak ngomong orang yang udah punya keluarga, kita nggak ngomongin yang anaknya 3, nggak. Even singles aja akan amat sangat terpukul dengan situasi kayak gini. What to do? Kan kita sepanjang kita bekerja, kita kan tahu kelebihan kita kan, gitu. Istilahnya gini loh, mungkin tidak mendapatkan cuan, tapi paling enggak lu sehat mental. Karena banyak orang ketika di layoff, yang akhirnya paling tidak bisa survive adalah apa? Orang yang mentalnya tidak sehat. Jadi ketika dia bilang, oke, you are fired, lu di PHK, don't know what to do, akhirnya apa? Either dia bisa macam-macam ya, pokoknya melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya, atau setelah itu tidak bisa melakukan hal lain karena merasa buntu. Tapi kalau dia tahu bahwa dia punya sesuatu dalam dirinya, talenta lain, at least itu aja bisa membuat dia waras. Kewarasan itulah yang nantinya bisa jadi awal dia bikin tujuan baru. Tapi ketika di PHK atau ketika misalkan, aduh gue gak dapat kerjaan, pasti adalah break. Gak mungkin lah emang tiba-tiba lu, oke gue dagang, gak gitu juga. Kalau gue gitu, kalau gue langsung cari skill gue apa yang lain. Nah itu gitu. Makanya tapi kan artinya lu harus syukurin dulu. Ya adalah waktu untuk cooling down dulu. Sehingga ketika membuat keputusan baru bikin, oke, gue mau jualan martabak misalnya gitu. Tapi kan martabaknya ntar rasanya jadi enak apa enggak? Karena bikinnya lagi hancur nih gue. Gitu. Jadi guys, lo tuh barusan dengerin Ibu Elena yang seumur hidupnya freelance. Ya gue seumur hidup gue korporasi dan gue itu orang yang sangat setia kerja di dalam suatu tempat. Lo tahu kan 6 tahun, 8 tahun gitu. Kelamaan buat gue. Keselin. Jadi buat gue yang PHK tuh gue tuh relate banget. Iya. Jadi rasa marahnya, rasa emosinya, rasa tidak dihargainya, rasa dikhianatinya, rasa tidak bergunanya. And then apa yang terjadi sama diri gue besok. Kalau ngikutin dia bersyukur, tapi bulan depan udah mesti bayar kos-kosan. You know what I mean? Freelance itu gaji sekarang adalah pikirannya setahun loh, Bo. Jangan sedih. Bukan berarti gaji sekarang adalah, pendapatan sekarang adalah untuk bulan ini. No, bulan ini atau bulan depan dan seterusnya. Karena itu bisa tidak fluktuatif kan namanya freelance. Tapi disitulah kita selalu menguji bahwa kita bisa keluar dari kesulitan kalau apa? Kalau kita memang selalu punya mental yang siap untuk punya kreatif jadinya. Punya untuk bisa selalu punya ada plan yang lain. Sehingga ketika kerja nih, misalkan gini, kenapa sekarang orang yang sudah kerja, beberapa orang yang gue interview, dia bilang bukannya dalam pengertian dia double job, no. Tapi saya punya toko, Bu, di rumah. Jadi walaupun saya kerja di X sebagai ASN, dia punya bengkel, Bu, di rumah. Kan sama, saya kan memang orang engineering lah, maksudnya orang listrik, orang apa. Saya punya tuh kerjaan di rumah ya buat apa kalau ada apa-apa, istri punya warung sedikit. Nah kayak gitu loh, sehingga jadi ketika di korporasi juga, tapi ada sesuatu yang saya malah bikin kue, Bu. Oh
Iya, kadang-kadang saya bawa ke kantor jualan kue. Setelah kuenya itu ternyata lebih laku, tiba-tiba dia ngerasa nih kayaknya udah mulai mau banyak di layoff semua, di PHK. Dia udah mulai nih, gimana nih ya? Jangan-jangan emang si toko kuenya yang jalan dan survive. Gue kalau ngelihat orang kayak gitu menunjukkan ketidaksetiaannya dan tidak komitmen kepada perusahaan. Sorry. Awalnya gitu. Waktu aku interview, aku ngerasa gini, oh one day lu akan cepet lu keluar. Tapi enggak, aku bilang gini, dengan situasi sekarang yang pekerjaan itu susahnya setengah mati, tapi mulai banyak sekali dipotong-potong, terus mulai juga banyak orang yang pakai AI, semua pakai mesin. Lu harus tuh gitu, nggak bisa loyal 100% sama sebuah korporasi. Korporasi itu bukan punya kita, kecuali yang punya nenek moyang kita. Itu aja bisa berdiri sejak kemudian turun. Tapi gue tuh nggak bisa respect banget sama orang yang tidak setia sama korporasinya gitu. Oh ya, itu kalau setia kalau dia main head to head dengan pekerjaannya dia. Maksudnya? Kontraktor, dia kontraktor di sebuah perusahaan kontraktor. Terus dia ngambil batu bata, dia jualan batu bata. Atau dia ngerjain bangun rumah bangun real estate misalkan di perusahaan yang lain sebagai nama pribadi. Nah, itu head to head. Yes. Tapi kalau dia jual di warung. Oke, sekarang gue mau nanya, gimana kalau lu kerja, lu setia, tapi lu rajin ambil kursus-kursus gitu kan? Sekarang Udemy cuma bayar 125.000, ambil course di mana yang cuma 75.000. Jadi di rumah kos-kosan you listen how to do other skills gitu kan. Jadi bersyukur walaupun kalau gue habis dipecat, gue akan yang gitu pasti. Loh. Pernah, ini juga pernah dipecat. Bukan nggak pernah 2 tahun dipecat, 2 tahun dipecat. Pernah ngerasain. Itu rasanya kayaknya gue udah excuse me? Gue udah ngasih semuanya ini buat pekerjaan ini 24 hours kok dipecat. Tapi gini, oke, gue bisa kerjaan yang lain deh. Nggak lama kemudian karena gue percaya gue punya kemampuan yang lain. Itu ya maksudnya. Itu belief bahwa aku punya kemampuan lain sehingga waktu korporat gue memecat gue tahu oke, berarti yang ini nih udah mesti gue galakan lagi nih. Tapi kan lu bercerita dari point of view orang yang masih bekerja dan belum dipecat, tapi perusahaannya udah rubuh. Gue ngomongin soal tadi pagi jam 8 pagi selesai ya urusan kita gitu. Itu kalau terjadi sama lu apa? Itu nggak terjadi sama gue, itu terjadi sama bokap gue. Oke. Pagi RUPS, siang pecat. Itu apa jadinya? Apa? Sakit, dikolaps. Dan itu aku percayai bahwa disitulah orang memang mulai dalam tanda petik adalah ketika lu di atas 25 tahun bekerja. Lu harus berpikir hal lain. Bahwa 25 tahun itu udah lama. Itu loyalitas lu udah dijaga. Tapi apakah kantor loyal terhadap diri lo? Lu aja udah loyal udah 25 tahun. Tapi apakah kantor itu akan loyal? Dia kan juga akan ngelihat umurnya yang si 25 tahun ini kan berarti paling nggak udah 50. Jadi gitu itu sebabnya gue sekarang baru paham kenapa buat lo dipecat jam 8 pagi yang pertama kali bersyukur lalu menyatukan lagi kesehatan mental yang kita punya walaupun bentuknya puing-puing lah ya. Udah hancur lah ya. Tapi buat lo itu jadi penting karena bokap gue abis itu bikin perusahaan lagi. At least ada kemampuan karena dia tahu gue bisa sebenarnya. Tapi begininya ya iyalah siapa. Tapi sempat sakit itu makanya buat lo itu gue nggak mau lagi kayak gitu. Gue nggak mau lagi sakit karena yang penting ketika dia sakit untuk bisa lagi tuh butuh 3 tahun bokap. Nah karena gue tahu sehingga ketika gue belum ada apa-apa, gue nggak mau tuh sampai 3 tahun gue nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Tahu gue masih bisa bekerja yang lain. Gitu. Ya memang gak setia. Iya sih. Jangan hire dia. Aku setia banget. Tapi gue setuju bahwa kita setia kadang-kadang perusahaan belum tentu setia. Apalagi sekarang Gen Z, AI, orang-orang yang bisa gambar. Halo, bukan apa-apa. Gambar tiba-tiba sekarang yang gambar siapa? Canva apa? Even copywriting yang kita rasa perlu dulu kan ini pekerjaan copywriting sekarang bisa diganti dengan ChatGPT. Nggak perlu gue, pantesan gue udah lama nggak terima copywriting. Jadi diulangin kesehatan mental sekarang numpuk-numpuk skill baru
pivoting kalau gue. Pivoting tuh U-turn Iya, sama sekali. benar. Jadi memang gini, kalau dari aku, sisi aku adalah ketika lu dipecat atau tidak punya pekerjaan, kemudian berlama-lama dengan situasi itu, mental health semakin stres, semakin turun, tidak sehat, nggak akan ada satu pekerjaan pun yang datang, tidak akan ada satu pekerjaan pun yang bisa dilakukan dengan baik. Itu aja isunya, Ya. gitu.